Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel teman-teman. Nah, seperti yang pernah saya buat di video sebelumnya yang membahas mengenai urgensi reformasi sistem pangkat dan skema penghasilan untuk PNS ke depannya. Nah, di video kali ini kita akan membahas lebih lanjut nih mengenai penggajian dari PNS ini yang masih sementara digodok oleh pemerintah ya, jadi belum final. Nah, kemudian apakah dengan sistem baru ini maka komponen gaji itu bakal dipangkas oleh pemerintah dan dua komponen tunjangan apa saja yang akan masuk ke dalam gaji pokok PNS ini? Kemudian berapa sih besaran gaji PNS dengan menggunakan sistem baru? Serta apakah akan ada dampak sosial dari rencana perubahan skema gaji PNS ini? Jadi sebelum kita lanjut ke videonya, kalian jangan lupa untuk tekan subscribe, like, komen, dan share ya ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan jika ada iklan, please jangan di-skip. Nah, jadi dilansir dari CNN Indonesia bahwa akan ada komponen gaji dari PNS yang mungkin berpotensi dipangkas oleh pemerintah berdasarkan dengan skema penggajian yang baru ya. Jadi pemerintah akan merombak skema pemberian gaji, pangkat, dan tunjangan PNS. PLT Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN Paryono mengatakan untuk gaji, tunjangan, dan fasilitas perombakan akan dilakukan dengan memangkas jumlah komponen yang selama ini terlalu banyak. Lalu, apa saja komponen gaji dan tunjangan PNS yang ada saat ini sehingga perlu untuk dipangkas? Nah, jika merujuk pada peraturan pemerintah PP nomor 15 tahun 2019 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil, besaran gaji pokok PNS itu berbeda-beda. Itu disesuaikan dengan golongan jabatan dan lama masa kerja atau masa kerja golongan. Untuk gaji PNS saat ini terbagi menjadi 4 golongan, yakni 1, 2, 3, dan 4. Sementara MKG dihitung menyesuaikan masa kerja terendah hingga tertinggi, yaitu 0 sampai dengan 33 tahun. Oke, untuk rincian dari gaji berdasarkan golongan ini yang masih berjalan sekarang ini ya teman-teman, belum menggunakan skema yang baru, nanti tidak akan menggunakan sistem golongan seperti ini untuk penentuan gaji PNS. Ini bisa dilihat di sini rinciannya mulai dari golongan 1, 2, 3, dan 4 itu berbeda-beda gajinya. Kisaran gajinya itu tergantung dari golongan masing-masing PNS itu. Nah, jadi untuk skema yang baru itu nanti tidak akan melihat lagi dari golongan maupun pangkat dari PNS itu sendiri ya untuk penggajiannya. Nah, lanjut. Namun di luar gaji pokok, PNS pun memiliki beberapa tunjangan dari keluarga hingga perjalanan dinas. Nah, jadi ada pula untuk tunjangan ini tidak keseluruhannya PNS mendapatkannya seperti yang saya sampaikan bahwa untuk tunjangan-tunjangan itu kebanyakan sih didapatkan kalau PNS itu berada di bawah naungan kementerian atau di pusat. Sedangkan untuk PNS-PNS yang berada di daerah, baik Pemda maupun Pemprov itu jarang untuk mendapatkan beberapa tunjangan ini seperti tunjangan kinerja, tunjangan makan. Tidak didapatkan untuk para PNS yang berada di bawah naungan Pemda maupun Pemprov. Jadi untuk tukin maupun tunjangan makan ini biasanya sih memang para PNS yang berada di bawah kementerian aja yang dapat ya teman-teman, atau yang ada di pusat. Entah kalau untuk Pemprov DKI mereka ada atau tidak, saya kurang tahu juga ya. Oke, lanjut. Yang pertama, tunjangan suami atau istri. Berdasarkan PP nomor 7 tahun 1977, besaran tunjangan ini adalah 5% dari gaji pokok. Kemudian untuk tunjangan anak, berdasarkan pada PP nomor 7 tahun 1977 dan besaran tunjangan ini sebesar 2% dari gaji pokok per anak. Namun hanya diberikan sampai dengan anak ketiga. Kemudian tunjangan makan ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32 Garing PMK titik 02 Garing 2018 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2019, PNS golongan 1 dan 2 mendapat uang makan Rp35.000 per hari, golongan 2 Rp37.000 per hari, golongan 4 Rp41.000 per hari. Dan seperti yang saya katakan bahwa tunjangan makan ini hanya untuk para PNS di bawah kementerian aja ya.
Nah, yang keempat, tunjangan kinerja. Berdasarkan Perpres nomor 37 Tahun 2015, tunjangan kinerja atau TUKIN menjadi tunjangan dengan nominal terbesar. Jumlah besaran tergantung kelas, jabatan, hingga instansi. Nah, seperti yang saya sampaikan juga bahwa TUKIN ini hanya untuk para PNS yang berada di bawah kementerian. Jadi, seperti itulah ada kesenjangan ya teman-teman untuk kesejahteraan PNS yang berada di bawah kementerian dan juga PNS yang berada di bawah naungan Pemprov dan Pemda. Karena kan untuk TUKIN ini kisarannya tunjangannya paling besar di antara yang lain. Nah, sedangkan TUKIN ini hanya untuk para PNS yang di bawah kementerian. Sedangkan untuk Pemda maupun Pemprov itu masih tidak mendapatkan atau tidak diberikan TUKIN ini. Nah, makanya teman-teman untuk adanya skema baru ini diharapkan akan lebih memberikan kesejahteraan yang lebih merata kepada keseluruhan PNS tanpa melihat naungan instansinya. Karena kan menurut skema baru ini nanti komponen tunjangannya itu akan dikurangi, sedangkan untuk gajinya yang akan dinaikkan. Jadi beberapa komponen tunjangan itu masuk ke dalam gaji. Nah, nanti kita bahas lagi ya untuk tunjangan ini yang akan masuk ke dalam gaji. Jadi kalian nonton video ini sampai habis ya teman-teman. Nah, oke, berikutnya tunjangan jabatan. Nah, beberapa tunjangan ini juga berbeda ya, berbeda dengan tunjangan lainnya. Tunjangan ini hanya diberikan kepada PNS jenjang eselon. Nah, jadi yang ini pun nanti untuk pemberian tunjangan jabatan pun kayaknya sudah akan dihapuskan ya teman-teman. Yang jelasnya hanya akan 2 tunjangan yang berlaku pada skema penggajian berikutnya. Nanti kita bahas. Jadi tetap nonton video ini, jangan di-skip-skip ya. Nah, kemudian perjalanan dinas, PNS akan mendapatkan uang saku atau uang perjalanan dinas. Uang ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 garing PMK 05 garing 2008. Nah, selanjutnya, bagaimana kisaran besaran gaji dengan skema baru ini? Nah, jadi dari BKN pula melalui Direktorat Kompensasi ASN ini tengah berupaya yang mempercepat bagaimana penyiapan bahan perumusan aturan teknis terkait pangkat, gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS itu. Nah, dengan demikian akan ada perubahan dengan sistem penggajian PNS di masa mendatang. Bahwa ke depannya sistem gaji ini akan lebih sederhana jika sebelumnya terdiri dari banyak komponen, maka kedepannya akan lebih sederhana dan komponen yang dimaksud ini adalah tunjangan-tunjangan ya teman-teman yang sudah dibahas di depan tadi. Sebelumnya terdiri dari banyak komponen disimplifikasi menjadi hanya terdiri dari komponen gaji dan tunjangan, kata pelaksana tugas Bapak Karohumas Badan Kepegawaian Negara Pariono. Dikutip dari keterangan persnya ya Sabtu pada 28 November 2020. Jadi berita ini saya kutip dari okeson.com ya teman-teman. Kemudian terkait formula gaji, Pariono menjelaskan bahwa besarannya akan didasarkan pada beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan. Sehingga gaji PNS ke depan tidak lagi berdasarkan pada pangkat dan golongan ruang. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya ya, bahwa untuk skema penggajian ke depannya ini akan berdasarkan pada harga jabatan itu. Bukan lagi berdasarkan pada pangkat dan golongan ya teman-teman. Kan kalau sekarang itu golongan atau pangkat yang lebih tinggi itu gajinya tentu saja akan lebih tinggi pula. Nah, jadi untuk proses penerapan skema baru ini masih sementara digodok ya teman-teman, masih sementara didiskusikan tentang beberapa faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah terkait penggajian dengan skema baru ini. Tapi kita berdoa saja semoga apa yang akan diterapkan dan skema yang baru ini akan memberikan kesejahteraan yang lebih baik kepada para PNS, utamanya untuk PNS yang berada di bawah naungan Pemda maupun Pemprov, dan lebih diutamakan lagi untuk para guru-guru ya. Nah, selanjutnya berdasarkan kutipan dari CNBC Indonesia bahwa akan ada 2 komponen tunjangan nih yang akan masuk ke dalam gaji pokok pada penerapan skema gaji PNS yang baru ini.
Jadi PLT Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN, Pak Riono, mengatakan sampai saat ini masih dilakukan pembahasan terkait tersebut dengan kementerian dan lembaga terkait. Dalam penyusunan ini akan ada beberapa hal yang berubah, terutama komponen penghasilan PNS atau gaji dari aturan sebelumnya. Dalam aturan ini, pemerintah akan memasukkan 2 komponen tunjangan ke dalam gaji. Nah, jadi diharapkan dengan adanya pemasukan tunjangan ke dalam gaji ini, jadi tentunya akan membuat kisaran gaji PNS dengan skema baru itu akan lebih tinggi ya teman-teman, sehingga tentunya semoga akan berdampak baik bagi kesejahteraan PNS utamanya yang ada di bawah naungan Pemda dan Pemprov yang tidak mendapatkan tukin maupun tunjangan makan. Nantinya tunjangan ini, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan akan dimasukkan ke dalam gaji, ujarnya kepada CNBC Indonesia pada hari Rabu 2 Desember 2020. Ia menjelaskan saat ini komponen gaji PNS yang berlaku adalah gaji dan tunjangan. Tunjangan mulai dari tunjangan kinerja, kemahalan, jabatan, dan keluarga yang terpisah dari gaji. Dengan aturan ini, maka nantinya penghitungan penghasilan menjadi tunjangan kinerja dan kemahalan saja. Adapun tunjangan kinerja didapatkan dari capaian kinerja, sedangkan tunjangan kemahalan didasarkan pada indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing. Nah, jadi nanti tinggal 2 tunjangan aja ya yang akan ada di skema yang baru, yaitu tunjangan kinerja dan juga tunjangan kemahalan. Dan semoga saja untuk kedua tunjangan ini yang sekarang itu masih tidak merata di seluruh Indonesia karena biasanya hanya didapatkan dari instansi atau PNS yang berada di bawah naungan kementerian ya teman-teman. Seperti yang saya sampaikan bahwa Pemda dan Pemprov itu belum ada untuk kedua tunjangan ini. Semoga nantinya lebih diperhatikan lagi sehingga lebih merata di seluruh Indonesia untuk kedua tunjangan ini. Memang agak sulit sih kalau memang diratakan seperti itu ya, karena kalau untuk instansi atau PNS yang ada di bawah Pemda maupun Pemprov, penggajiannya kan atau tunjangannya ini pun diambil dari alokasi dana APBD, bukannya APBN seperti para PNS yang berada di bawah kementerian. Jadi tunjangan yang ada hanya tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan, ujarnya. Selain itu, penggajian PNS ke depan juga akan diubah menjadi berdasarkan jabatan, di mana saat ini penggajian dilakukan berdasarkan pangkat. Kalau berbasis pangkat, dimanapun ditempatkan gajinya mengikut. Tapi kalau berbasis jabatan, kalau dia pindah, gajinya bisa lebih besar atau lebih kecil tergantung grade jabatan setelah dilakukan evaluasi jabatan, tegasnya. Nah, jadi kalau kita amati lagi nih untuk skema penggajian yang baru sebenarnya akan lebih bagus sih sepertinya karena itu berdasarkan pada jabatan bukan lagi berdasarkan pangkat dari PNS itu ya teman-teman. Dan dengan adanya tunjangan atau beberapa komponen tunjangan itu masuk ke dalam gaji, tentunya kisaran gaji PNS pun akan semakin tinggi ya. Tapi kembali lagi tunjangan yang akan ada itu hanya tunjangan kemahalan dan tukin saja yang dimana kedua tunjangan ini tidak seluruh PNS mendapatkannya. Jadi akan tetap sama aja, tapi kita tunggu aja sih untuk kejelasannya lagi bagaimana karena kan untuk skema gaji ini masih sementara digodok oleh pemerintah untuk lebih baik lagi ke depannya. Nah, kemudian masih mengutip dari CNN Indonesia bahwa waspadai dampak sosial dari rencana perubahan skema gaji PNS. Nah, kira-kira dampak sosial apa sih yang dimaksud di sini? Jadi, kabar gembira bagi PNS di Indonesia, pemerintah akan merombak skema gaji dan tunjangan PNS. Badan Kepegawaian Negara atau BKN mengatakan perombakan itu berpotensi membuat gaji PNS naik. Nah, gaji pokok kemungkinan naik karena digabung dengan tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan, ucap pelaksana tugas PLT, Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN Paryono saat dihubungi cnnindonesia.com pada hari Senin 30 November kemarin. Direktur Eksklusif Institute
for Development of Economic and Finance, Tauhid Ahmad, menilai sebaiknya pemerintah menunda dulu rencana perubahan skema gaji dan tunjangan bagi PNS bila dampak kebijakan itu mengakibatkan kenaikan penghasilan bagi abdi negara. Pasalnya, kondisi perekonomian dalam beberapa waktu ke depan masih belum pulih akibat tekanan pandemi COVID-19. Bila kenaikan tetap dilakukan, ia khawatir beban berat APBN yang kini terkuras habis-habisan untuk menangani corona dan memulihkan ekonomi akan semakin bertambah. Waduh, jadi ada nih pengamat ekonomi yang mengatakan bahwa kalau memang skema gaji yang baru itu meningkatkan atau menaikkan gaji PNS, sebaiknya ditunda dulu nih teman-teman. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar ya. Menurut saya, memang harusnya di tengah situasi ini, saya setuju untuk ditunda dulu kenaikan tapi tetap mempertahankan gaji ke-13, ujarnya kepada cnnindonesia.com. Bukan tanpa alasan kenapa ia mengatakan demikian. Selama ini, belanja pegawai memang memakan porsi yang cukup besar di APBN. Memang nanti bergantung dari jumlahnya. Kalau hampir 28,8 triliun seperti gaji ke-13, itu luar biasa besar. Tapi kita belum tahu jumlahnya berapa. Kalau jumlahnya relatif tidak besar, tidak membebani APBN, tapi kalau totalnya sama dengan gaji 13, pasti luar biasa. Kalau itu ditambah lagi, itu akan menjadi beban tuturnya. Sebagai gambaran, anggaran gaji PNS kementerian dan lembaga dalam APBN berasal dari pos belanja pegawai, sedangkan bagi pegawai daerah dialokasikan dari APBD masing-masing daerah. Hingga Oktober 2020, realisasi belanja pegawai, kementerian dan lembaga mencapai 20,1 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 14,96% dari total belanja pemerintah pusat senilai 1.343,8 triliun. Bukan rahasia lagi jika instrumen fiskal itu tengah berdarah-darah akibat COVID-19. Pemerintah menggelontorkan dana sebesar 685,2 triliun untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Imbas negara membengkak menjadi 2.739,6 triliun, sedangkan pendapatan negara menyusut menjadi 1.699,94 triliun. Akibatnya, defisit APBN ditargetkan sebesar 1.039,2 triliun atau 6,34% dari produk domestik bruto. Tekanan serupa dialami oleh pemerintah daerah. Kondisi ini tercermin dari penurunan pendapatan asli daerah secara nasional sebesar 14,85% dari 228,24 triliun menjadi 194,36 triliun pada Oktober 2020. Ya, jadi memang untuk skema penggajian PNS ini kenapa belum diterapkan, masih dalam pembahasan, masih digodok oleh pemerintah, karena kan untuk skema gaji ini pertimbangan utamanya pun adalah dari segi keadaan ekonomi pemerintah saat ini yang masih belum pulih ya dikarenakan COVID-19. Jadi saya rasa sih pertimbangan itu pun sudah diambil oleh pemerintah sendiri dari segi keadaan ekonomi saat ini. Dan sepertinya memang kenapa ada skema baru ini di mana gaji PNS itu komponennya akan menjadi lebih besar dengan mengurangi beberapa tunjangan. Jadi kalau menurut saya sih teman-teman, walaupun dinilai bahwa untuk skema gaji yang baru ini komponen gaji pokok PNS itu akan lebih besar dari biasanya, dari sebelumnya ya. Tapi kan penggajiannya nanti itu berdasarkan dari harga jabatannya. Jadi bukan berdasarkan pangkat maupun golongannya lagi. Malah untuk beberapa pejabat mungkin yang sebelumnya gajinya itu tinggi karena berdasarkan pangkat dalam golongannya, tapi kalau menggunakan skema baru ini dinilai dari harga jabatannya itu tidak sampai segitunya ya gajinya, kemungkinan akan mengalami penurunan dong tentunya. Jadi hal ini sepertinya akan berdampak baik sih bagi ekonomi atau pemulihan ekonomi sekarang ini. Kalau menurut kalian gimana teman-teman tentang skema baru ini? Apakah akan lebih menguras ekonomi atau lebih menguras keuangan negara lagi? Kalian komen ya di kolom komentar.
Selanjutnya, Tauhid menurut jika dalih pemerintah mengerek gaji PNS guna mendorong konsumsi, maka ia menilai masih terdapat pekerja lainnya yang bisa dijadikan prioritas, misalnya pegawai honorer, pegawai golongan 3 ke bawah, maupun tenaga kesehatan yang berjuang di garda depan melawan COVID-19. Mereka banyak jumlahnya dan seharusnya mereka mendapatkan perhatian lebih besar, ucapnya. Belum lagi dari sisi sosial, ia menyatakan kenaikan gaji PNS bisa menimbulkan ketimpangan sosial di masyarakat. Sebab di tengah pandemi COVID-19, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, dirumahkan, atau gajinya dipotong. Nah, kemudian berbeda dengan Tauhid, Economic Center of Reform of Economic, Yusuf Rendi Manilet menuturkan kenaikan gaji PNS tidak akan membebani APBN, sebab kenaikan atau kebijakan ini akan dilakukan secara bertahap, serta belum tentu implementasinya tahun depan ya. Selain itu, Yusuf menilai APBN masih memiliki ruang defisit di atas 3% hingga 2020 mendatang. Ruang ini harus dimanfaatkan, salah satunya dengan peningkatan daya beli. Ini bisa dilakukan dengan beragam hal, termasuk menaikkan gaji secara bertahap, tuturnya. Selain itu, ia menilai rencana tersebut justru bisa mendorong produktivitas dan keterampilan PNS, sebab formula penentuan besaran gaji PNS baru akan ditentukan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan. Sementara itu, formula tunjangan PNS meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Rumusan tunjangan kinerja didasarkan pada capaian kinerja masing-masing PNS. Ini langkah yang patut diapresiasi. Kemudian, PNS ini didorong untuk tingkatkan produktivitas dan skillnya, sehingga gaji dan tunjangan mengikuti skill dan produktivitas mereka, tuturnya. Dampak positifnya, kata Yusuf, kenaikan gaji PNS bisa mendorong konsumsi yang ujungnya memacu pertumbuhan ekonomi. Memang ia mengakui jika porsi PNS terhadap total tenaga kerja hanya 5%, sehingga dampaknya mendorong konsumsi tidak signifikan. Tapi karena tahun depan kita masih dalam proses mencoba pulihkan ekonomi lebih cepat, jadi segala upaya untuk peningkatan daya beli itu tetap harus dilakukan meskipun kontribusinya kecil, katanya. BKN menyatakan reformasi kebijakan tentang gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS ini merujuk pada amanat pasal 79 dan 80 Undang-Undang tentang ASN. Sedangkan reformasi sistem pangkat PNS ia menuturkan pada prinsipnya selaras dengan mandat Undang-Undang tentang ASN dan PP nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen PNS. Nah, jadi ada dua ekonom nih ya teman-teman yang berbeda pendapat mengenai skema gaji PNS yang kata BKN ini akan naik. Ada yang mengatakan nggak usah dinaikkan dulu kalau misalnya skema itu malah akan menguras dana APBN. Ada juga yang mengatakan ini malah bagus nih skemanya karena kan untuk penggajiannya itu tidak berdasarkan golongan lagi, tidak berdasarkan pangkat lagi, tapi berdasarkan pada beban kerjanya, pada harga jabatannya. Jadi ini akan semakin bagus lagi dan dengan peningkatan gaji PNS maka konsumsi pun akan semakin banyak nih atau semakin meningkat yang akan membantu untuk perekonomian, pemulihan ekonomi Indonesia. Nah, kalau kalian menurut kalian nih gimana nih teman-teman untuk skema penggajian yang baru ini? Kalian komen ya di kolom komentar.